Ya, jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah join. Pagi ini saya dan Yuda akan live Instagram mengenai how to pass chevening interview ya Yud. Jadi gimana Ya, caranya untuk kita itu bisa melewati chevening interview gitu. Apalagi ini sudah musimnya ya Yud. Kemarin sudah ada pengumuman dari SI. Dan langkah selanjutnya adalah untuk interview atau wawancara. Sebelumnya kita juga sudah mengadakan live Instagram ya sebelum betul. ini mengenai how to chevening secara general, kemudian bagaimana cara membuat esai itu juga sudah tersedia di IGTV kita dan juga di link YouTube saya gitu. Nah, mungkin Kemarin ada dari yang Yuda, lolos ya. iya, wah kita senang banget ya kemarin ada yang lolos berdasarkan tips-tips yang diberikan oleh Yuda. Nah, mungkin sebenarnya boleh perkenalan dulu Yuda yang mungkin baru join di sini, silakan perkenalan dan sekarang lagi apa aktivitasnya? Oh iya, selamat pagi untuk teman-teman yang di UK. Kemudian selamat malam ya, selamat sore ya, selamat sore untuk Sore. teman-teman yang di Indonesia. Namaku Yuda, jadi saat ini sedang menempuh program Master Immunology and Immunotherapeutics di University of Nottingham, United Kingdom. Aku award di Chevening Scholarship. Daftar Chevening tahun 2020, kemudian berangkatnya itu tahun 2021 kemarin. Kemudian juga saya kebetulan kemarin lolos Chevening untuk yang pertama kali. Jadi ini juga merupakan beasiswa yang pertama yang saya coba kemarin dan puji syukur bisa lolos. Nah, sekarang ini kita mau mengadakan live terutama berbagi ini ya, Mi, ya, berbagi share pengalaman pribadi bagaimana cara lolos menghadapi interview beasiswa Chevening. Uh, Sebelumnya saya ingin menyampaikan di sini saya tidak mewakili resmi dari Chevening scholarship-nya. Di sini murni sebagai menyampaikan pendapat pribadi dan juga saya ingin merangkum berbagai sumber yang saya temukan dan ingin coba saya bagi ya di sini kepada teman-teman yang terutama uh, lolos ke tahapan interview dari beasiswa Chevening seperti itu. Wah, keren banget. Jadi ini live langsung dari UK ya, di mana beasiswa Ya, chevening itu dari pemerintah UK yang ya nanti betul. teman-teman bisa S2 di sana gitu ya. Mm-mm. Oke, keren-keren. Nah, uh, mungkin ini sangat penting sekali ya buat teman-teman yang habis lolos esai itu untuk menyiapkan benar-benar interviewnya ya, Yud. Karena interview Betul, itu betul. tahap akhir ya, tahap Betul, akhir tahap sebelum akhir. dinyatakan kita lolos atau enggak dan berangkat atau enggak gitu. Nah, boleh diceritain Yud mekanisme dari interview dari Chevening itu bagaimana? Kayak berapa hari atau berapa jam, kemudian siapa saja yang mau wawancara, kemudian apakah online atau offline dan secara teknis bagaimana? Oh, oke. Ya, jadi interview dari Chevening ini sebenarnya eh, apa namanya Chevening itu interviewnya sebelum pandemi itu dilakukan secara tatap muka ya, secara offline. Cuman semenjak tahunku, aku Chevening angkatan pandemi ya, Chevening angkatan corona karena aku daftar Chevening itu tahun 2020, jadi sedang ininya lah corona itu waktu itu sedang tinggi-tingginya lah tahun 2020 itu. Persiapannya juga apa namanya ya serba online gitu ya waktu zamanku. Hmm. Yang penting itu pas saat interview yang pertama siapkan dulu dokumen yang diperlukan. Biasanya kita diminta untuk mengumpulkan apa namanya identitas ya, bisa berupa KTP atau bisa berupa paspor. Kemudian jangan lupa juga kita harus dress properly ya. Jadi penampilan pakaian kita harus inilah ya karena kita mau di interview jadi berpakaianlah yang sopan gitu gitu ya.
Kemudian sebelum kita interview, ini saya baca dari websitenya Chevening yang terbaru, itu diminta untuk menyerahkan education documents ya, seperti ijazah, kemudian ada transkrip nilai, itu harus diupload dulu ke portalnya Chevening, dan itu harus ditranslate ya. Kemudian ada 2 reference letters, itu harus di ini juga, diserahkan juga. Reference letternya ini kalau Chevening itu kan memang harus sudah bekerja ya, yang mendaftar ya. Jadi dia itu kalau dari saya kemarin satu itu dari atasan ya, dari atasan tempat kerja. Satu lagi adalah reference letter dari akademik supervisi pas kita kuliah seperti itu. Kemudian kita juga diminta untuk membuat short biografi ya. Jadi mungkin nggak 200-an saya lupa berapa panjang katanya, cuman nggak sampai 1 halaman gitu kok, disuruh bikin biografi singkat tentang diri kita. Nah itu harus diupload juga ke portalnya Chevening. Nah setelah itu baru deh kita bisa mengikuti tahapan wawancara ya. Wawancara yaitu online. Seperti itu tahapannya. Jadi Oke. dan pastikan juga koneksi internet yang bagus ya, karena ini kejadian juga. Jadi ada kandidat gitu yang katanya koneksi internetnya nggak bagus, jadi pewawancaranya susah ngewawancarain dia juga susah menjawab, jadi akhirnya dia nggak lolos seperti itu. Jadi harus disiapkan bener-bener wifi yang kenceng gitu. Setelah dulu kita war-wahana internship ya, Mia. Iya, milih yang paling kenceng ya, Iya. biar dapat duluan. Iya betul. Jadi Oke. wifi-nya juga harus disiapkan. Oke. Oh, jadi ternyata sebelum interview itu banyak checklist dokumen yang dilengkapi ya. Nggak cuman esai terus interview aja, tapi yang tadi ada surat rekomendasi, kemudian ijazah, transkrip nilai, terus biografi singkat gitu ya. Betul. Berarti itu juga menjadi bahan pertimbangan pewawancara ya, Yud? Betul. Oke. Ya, jadi teman-teman dia disiapin kalau bisa jauh-jauh hari ya. Dokumen-dokumen tersebut supaya nanti di interview udah siap gitu. Oke. Jadi kalau sudah siap upload semua tuh dokumen-dokumen yang diperlukan, kemudian kita udah siap wawancara. Nanti pas hari wawancara itu seperti apa, Yud? Chevening. Ya, jadi pas hari H itu aku inget banget waktu itu di wawancara. Oh iya, jadi kita disuruh milih jadwal wawancara. Jadi yang menentukan itu bukan dari British Embassy Indonesia. Jadi kita sendiri yang nentuin mau tanggal berapa, mau jam berapa, itu kita sendiri yang nentuin. Jadi kita dikirim email, nanti disuruh ngisi slot. Oh, ini juga penting ngisi slot. Jadi ada kadang-kadang kayak teman-teman yang nanti aja deh ngisi slotnya, masih mikir-mikir, ternyata udah penuh slotnya yang bagus gitu loh. Nah iya, jadi ini juga penting ya buat teman-teman, pilihlah slot yang menurutku jangan terlalu awal, jangan juga terlalu akhir. Kenapa jangan terlalu awal? Takutnya nanti kamu dapet yang pertama nggak tahu gimana ya kan, jadi kayak ya gitulah. Jadi menurutku sih carilah sesi yang pagi kalau menurutku, karena di pagi hari itu orang pasti fresh ya kan, moodnya masih bagus gitu kan, nggak ngantuk. Karena Chevening interview ini sampai sore. Jadi bayangin ada beberapa applicants yang diwawancarai dari pagi ya kan. Terus kalau kamu yang terakhir, terus kalau kamunya yang nggak nendang gitu wawancara, ngantuk kan gitu. Tapi aku yakin sih semua pewawancara dari British Embassy itu profesional ya. Maksudnya kalau kita ngelihat psikologisnya manusia, kalau ritme sirkadian manusia itu kan biasanya kalau udah siang itu kan udah udah capek ya biasanya gitu ya. Jadi begitu sih pertimbangannya kalau bisa gitu. Cuman nggak ada bedanya kok. Masih nggak ada bedanya yang interview pagi atau sore lebih banyak diterima yang pagi gitu, nggak. Cuman ini berdasarkan dengan ritme tubuh manusia aja gitu kan. Kalau sore-sore pasti orang-orang udah pada capek gitu. Kalau itu saranku pribadi ya, coba carilah sesi yang pagi kalau bisa. Pagi, kalau kemudian
Ya sekitar jam 9 jam 10 gitu. Karena interviewnya dari jam 8 kalau nggak salah sampai jam 5 sore. Kalau nggak salah ya, lupa. Oke. Mm-mm. Nah, terus habis itu kita akan diwawancarai oleh tiga orang waktu itu. Tapi dengar-dengar juga dari negara lain ada yang 4. Tapi tergantung sih ya, Mi ya. Waktu zaman aku daftar Chevening itu kita diwawancarai oleh 4 orang. Yang pertama itu dari perwakilan British Embassy ya, jadi orang UK yang wawancarain. Terus yang kedua itu dari alumni Chevening. Terus yang ketiga itu yang wawancarai adalah Ketua Chevening Indonesia, ada Ibu Rowena namanya. Ya, jadi beliau yang mengetuai dari beasiswa Chevening yang di Indonesia gitu biasanya. Gitu. Dan Oke. beasiswa Chevening ini tidak menegangkan ya. Jadi kayak panel interviewnya silakan minum sambil minum, nggak apa-apa gitu kan. Mereka ramah-ramah kok, nggak yang tegang gitu, nggak. Cuman kita aja yang nervous kadang-kadang kan kalau memang. Iya, mereka ramah kok kalau pas interview itu. Bukan pertanyaannya tidak intimidatif, mereka selalu tersenyum, seperti itulah. Pokoknya ramah situasi interviewnya. Oke. Wah, jadi agak kebayang nih hari H interview itu seperti apa. Nah, tadi ada komen Yud dari siapa ya? Ada yang komen udah terlanjur pilih jam 13 nih, Kak. Gitu. Itu gimana? Oh, nggak apa-apa. Itu kan itu kan saran pribadi saya ya. Sebenarnya nggak ada ini kok, nggak ada perbedaan ya antara misalkan yang interview siang nih chance keterimanya lebih sedikit, nggak ada gitu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku aja ya. Kalau aku jujur kalau sore-sore itu energiku udah agak habis gitu, capek gitu. Karena paginya memang kita ini kan. Cuman kalau pagi-pagi baru bangun itu kan lebih enak gitu aja sih. Tenang, nggak ada bedanya kok gitu. Oke. Jadi personal choice juga ya. Mungkin ada juga Iya, anak betul. yang pagi belum siap atau kayak pengen butuh waktu untuk nafas dulu, jadi siang atau sore lebih Betul. udah siap gitu ya. Betul. Oke. Nah, terus pas di wawancara itu berapa lama Yud, menit atau jamnya? Oke, kalau nggak salah itu, aduh ini cahaya mataharinya silau ini banget. Kalau Terang nggak banget ya. iya ini terang banget, soalnya di depan jendela rumah. Ya jadi kalau nggak salah ya 30 sampai 40 menit deh. 40 menit itu udah maksimal. Tapi waktu aku diwawancarainya 45 menit. Cuman ini bervariasi banget ya. Cuman officialnya kalau saya nggak salah waktu itu wawancara berlangsung kurang lebih segitu 30-an menit ya. Cuman kadang-kadang kalau interviewernya itu sedikit ada interest dengan topik yang kita bawakan, dia akan nanya lebih gitu. Bukan hanya yang di format yang wawancaranya itu ya. Nanti akan kita bahas apa saja pertanyaan yang wajib kalian kuasai ketika wawancara seperti itu. Ya karena waktu itu aku bawain ngobrol-ngobrol tentang vaksin. Nah, 2020 itu kan lagi pandemi ya kan. Jadi pas banget. Iya, Jadi betul. jadi aku banyak ditanya waktu itu tentang vaksin. Karena pewawancaranya itu orang British, nanyalah mereka tentang AstraZeneca waktu itu ke aku. Wah. Iya, jadi kita Oke. juga harus menguasai isu-isu global ya terkait apa yang kita bawakan gitu. Jadi mereka juga akan nanya. Aku ingat banget waktu itu ditanya nih sama orang Britishnya, perwakilan embassy-nya mereka, orang UK itu, dia nanya, pendapat kamu tentang vaksin AstraZeneca itu gimana? Bener nggak sih AstraZeneca itu bikin blood clot gitu? Gitu-gitu. Waktu itu ditanya. Karena tapi menarik sih. Jadi di situ kita bisa halo Mbak Raras, ini ada Mbak Raras. Halo Mbak. Ya jadi begitulah. Jadi menurutku sih di situ kita bisa mengeksplor diri kita ya. Jadi knowledge kita juga akan dilihat bagaimana benar nggak sih anak ini, ngerti nggak sih anak ini tentang topik yang dia bawain kayak gitu. Menurutku penting banget sih.
Iya, iya. Aku juga pernah baca, kalau nggak salah, Anyway, isu. aku diwawancarai sama Mbak Raras loh kemarin. Oh iya, wah. Mbak Raras ini adalah dari British Embassy. Wah, ditonton Mbak Raras. Halo Mbak Raras. Waduh, luar biasa. Ya, yang aku baca dari apa ya, tips-tips dari teman-teman lain juga, kalau nggak salah, isu global itu adalah terutama yang antara hubungan diplomatik Inggris dan Indonesia ya, Yud ya. Kayak AstraZeneca itu kan dari Inggris dan Betul. ada kerjasama ke Indonesia juga ya. AstraZeneca banyak yang sekarang dipakai di Indonesia gitu ya. Iya, betul betul. Jadi kita harus benar-benar menguasai isu apa sih sebenarnya kerjasama antara UK dan Indonesia, kemudian Mm-mm. program-program dari British Embassy mungkin yang berkaitan dengan program yang kamu inginkan seperti itu. Jadi benar-benar baca itu. Jadi aku ingat banget waktu sebelum interview tuh aku scroll mencari info tentang apa namanya funding yang dilakukan oleh pemerintah Inggris ke Indonesia itu terkait dengan bidangku dengan immunity and immune system, terkait tentang infectious disease. Waktu itu tuh apa aja sih gitu kan programnya gitu. Aku juga cari itu gitu. Just in case mereka para interviewernya menanyakan apa yang terkait itu gitu ya. Gitu sih. Oke, oke. Sip, sip. Ini udah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum ke pertanyaan, saya pengen tanya pertanyaan yang paling penting nih. Jadi kan tadi kita sempat spill ya beberapa yang sudah Yuda dapatkan waktu diwawancara, itu apa aja pertanyaannya. Nah, kalau menurut Kak Yuda nih, yang tadi sempat disinggung, apa saja pertanyaan yang wajib kita kuasai ketika kita wawancara Civining? Kayak gitu. Tidak lain dan tidak bukan adalah esai kalian. Tidak lain dan Oh, tidak bukan adalah esai kalian. Jadi ya pertanyaannya itu yang wajib kalian kuasai adalah empat pilar dari beasiswa Chevening ini. Yang pertama leadership, yang kedua mm-mm. adalah tentang apa networking, terus yang ketiga itu adalah future plan, terus yang keempat itulah study choice. Nah, tapi kita kan udah bikin esai itu ya. Jadi apa Mm. kalau apa namanya kita harus baca benar-benar esai kita gitu. Jadi jangan sampai kamu bercerita apa di esai, terus wawancara kamu ngomong apa gitu. Jadi Oh, ya iya, jadi iya. kalau bisa konsisten dengan apa yang kamu tulis di esai. Makanya esai kamu itu harus benar-benar bukan dihafal ya, cuman tapi di apa ya dijiwai gitu ya, di benar-benar kamu pelajari uh, dan dengan detail seperti itu. Karena di esai itu kan cuma 500 kata ya kan. Nah, Hmm. 500 kata. Tapi kalau di pas kamu interview itu kamu akan melakukan elaborasi seperti itu. Ya, jadi menurutku sih penting banget kalian itu harus mengelaborasi esai kalian itu. Karena di situ kan kalian digali dengan pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Seperti itu ya. Uh, di sini aku mencoba untuk apa namanya membagikan tips berdasar satu-satu ya. Tapi general tipsnya adalah ketika kalian diwawancarai, kalian itu harus misalkan gini, coba ceritakan tentang pengalaman leadership, let's say begitu ya pertanyaannya ya. Hmm. Kalian tuh jangan cuma bilang, oh aku pernah jadi ketua OSIS misalnya gitu, atau aku pernah menjadi ketua acara A gitu. Jadi menurutku sih kamu itu harus ini ya uh, apa namanya bisa mengelaborasi dari namanya dengan metode STAR, salah satunya itu adalah metode favoritku metode STAR tadi ya. Jadi kamu harus deskripsikan situation, kemudian T-nya itu task, kemudian A-nya action, kemudian R-nya result. Ya, jadi kamu harus misalkan kasih background, misalkan situation. Kamu pernah menjadi apa misalkan, kalau aku waktu itu kan pengalamanku jadi ketua tim penelitian kan ceritanya kan waktu lomba di Amerika gitu. Tahun 2014 misalkan aku jadi ketua tim
atau ketua project dari iGEM waktu itu. Nah, di situ aku menemukan masalah apa yang muncul ketika aku menjadi ketua tim penelitian ini gitu kan. Masalahnya adalah waktu itu let's say ada anggota tim yang tidak kooperatif, yang tidak bisa bekerja sama di tim kita karena dia ada suatu masalah di akademisnya misalkan begitu. Kemudian task atau tugas apa nih, challenge-nya apa gitu. Misalkan karena dia apa namanya tidak bisa mengikuti penelitian ini dengan baik, otomatis penelitiannya jadi mundur, kemudian target penelitiannya juga tidak akan tercapai, kemudian juga banyaklah kendala-kendala yang muncul ketika dia itu apa namanya ada masalah gitu kan. Nah, dari masalah itu saya sebagai seorang pemimpin ini melakukan action gitu. Actionnya apa nih gitu. Jadi waktu itu adalah saya mendelegasikan dia ke Jepang actionnya waktu itu. Jadi sebagai seorang tim aku tuh nggak mau aku yang ke Jepang, tapi biarin dia aja yang ke Jepang kayak gitu. Padahal kalau aku mau, aku bisa pergi ke Jepang waktu itu. Tapi aku mendelegasikan dia karena aku yakin dia itu orangnya bisa kayak gitu. Dia itu tidak bodoh, tapi mungkin ada masalah karena saya ingin apa ya memberikan ruang buat dia untuk menunjukkan potensinya seperti itu. Nah, itulah action yang aku berikan. Terus resultnya gimana? Resultnya adalah satu, kita bisa berkolaborasi dengan Tokyo University of Agriculture and Technology waktu itu. Kemudian kita juga bisa dapetin suatu hasil penelitian yang waktu dia ke Jepang. Terus lomba kita jadi gold medal dapatnya waktu di Boston, Massachusetts tahun 2014 kayak gitu. Jadi kamu harus berikan satu ya tadi start tadi entah itu networking, leadership itu kamu harus berikan konteks seperti itu gitu. Jangan hanya menyebutkan pernah juara begini, pernah juara itu, pernah memimpin ini, pernah pemimpin itu, terus pernah jadi CEO apa gitu enggak. Jadi kamu harus bisa menceritakan bahwa diri kamu itu adalah sebagai seorang potensial leader seperti itu. Dan ini apa lagi ya? Oh ya, jadi pertanyaannya juga terkadang tidak straightforward ya. Misalkan bukan pertanyaan yang misalkan kalau ngomongin leadership ya, misalkan leadership gitu. Coba jelasin apa itu leadership enggak. Jadi waktu itu saya ingat banget ditanya yang nanya tentang pertanyaan leadership itu adalah dari beliau dari British Embassy, perwakilan dari UK itu. Beliau menanyakan what is the difference between bad leader and good leader, and please give an example, kayak gitu pertanyaannya. Jadi itulah pertanyaan pertama kan. Jadi aku mikir dulu ya, bad leader and good leader apa nih gitu kan. Jadi ya udah jawab aja spontan gitu kan, bad leader. Sorry, jatuh ininya. Jatuh. Gak apa-apa. Okay. Take your time. Oke. Tadi sampai good leader and bad leader ya? Iya. Wah, gimana nih? Oke. Ya, jadi good leader dan bad leader ya tadi pertanyaannya. Nah, habis itu pas kamu disuruh menjelaskan tentang give an example, kamu bisa memberikan contoh nyata dari diri kamu sendiri seperti itu. Itu. Jadi jangan jauh-jauh nyari contohnya gitu kan. Udah gitu ya udah kamu jelasin dulu bad leader and good leader itu apa gitu kan menurut kamu. Terus habis itu coba contoh good leader itu yang bagaimana gitu kan. Contohnya ya kamu, tapi kamu jangan jumawa seperti itu. Menjelaskan kamu harus tetap rendah hati tapi bisa mengangkat diri kamu. Coba latihan seperti itu. I see. Iya kan, jadi kuncinya latihan sih, latihan sama teman-teman gitu kan, sama teman-teman, sama Chevening alumni gitu kan. Bagaimana caranya kita ya tadi menunjukkan kualitas diri kita, tapi tanpa
tanpa apa namanya menunjukkan bahwa diri kita itu adalah orang yang sombong atau jumawa gitu. Kadang-kadang karena kalau kita disuruh menunjukkan suatu bakat, potensi, prestasi yang kita miliki, kita cenderung apa jumawa gitu ya, ego gitu. Tapi kita harus memberikan konteks yang kayak tadi, tetap humble, tetap tersenyum, meskipun pertanyaannya, aduh ini bahasa Inggrisnya apa ya gitu, senyum aja gitu. Kadang-kadang ada ini kan, ada pertanyaan-pertanyaan mungkin yang tidak belum kita pelajari mungkin gitu ya, terus keluar gitu. Oke. Nah itu tadi yang ada yang nanya Yud, bagaimana cara menghandle unexpected question gitu, kayak yang jujur yang tadi udah dikasih pertanyaan saya juga bingung mau jawab apa gitu. Gimana caranya kita tetap tenang ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kita siapkan nih gitu. Ya. Sebenarnya menurutku itu pertanyaan yang kemarin pas aku diberikan pas aku wawancara, itu pertanyaannya juga tidak selalu straight to the kayak explain about your experience, misalkan tentang kepemimpinan kita misalnya gitu. Enggak, jadi ada lagi pertanyaan tentang studi choice kemarin di UK. Kemarin tuh aku ditanyain kayak, what is your expectation when you're studying at UK, seperti itu. Expectation gitu misalkan. Wow, jadi kita juga harus benar-benar bisa merangkai kata-kata dan benang merahnya dengan ekspektasi kita dan studi choice kita, seperti itu. Jadi memang pertanyaannya itu harus biasanya itu sebelum kita ditanya study choice tuh pasti ada ininya sih, kayak pertanyaan awalnya dulu yang meng-guide kita untuk study choice gitu. Kayak aku kemarin pertanyaan awalnya sebelum ditanya pilihan 3 studi itu, ditanya tadi, ekspektasi kamu ketika belajar di UK apa gitu. Oke, jawabnya apa ya kemarin ya? Oh ya, jadi ekspektasiku itu kemarin ya karena aku ngomongnya tentang research ya, ekspektasinya ya bisa belajar researchnya lebih mumpuni, kemudian fasilitasnya juga apa, kamu harus jelaskan itu dan buktikan kamu benar-benar search di bidang yang kamu miliki itu gitu ya, kayak gitu. Terus waktu ditanya bad leader dan good leader juga aku jawabnya apa kemarin, oh ya, jadi pemimpin yang baik itu intinya di mana anggotanya itu bisa bertumbuh kemudian bisa bertumbuh, dan pemimpinnya itu bukan sebagai bos seperti itu, tapi dia bisa nurture anggotanya itu untuk tumbuh bersama, seperti itu. Dan good leader itu dimulai dengan diri sendiri, dimulai dengan memimpin diri kita sendiri, menentukan jalan karir kita mau kemana. Aku ingat banget jawabanku begitu. Terus bad leader ya, kamu apalah, misalkan bad leader itu yang misalkan dia orang bossy atau tidak tumbuh bersama-sama dengan kita gitu, cenderung dia yang menyuruh-nyuruh aja misalnya kayak gitu. Terus pas give an example, barulah aku mulai ke metode STAR tadi. Ketika aku 2014 ngapain, gimana gitu. Yang dari esainya itu ya? Betul, seperti itu. Oke. Jadi kalau bisa dibilang pertanyaannya kan seputar esai. Jadi kalau bisa ditarik ke belakang, esai kita juga harus benar-benar disiapin dan benar-benar harus kita kuasain ya, Yud ya? Betul. Karena tulang punggungnya itu ya esai kamu gitu. Tulang punggung utamanya. Karena yang pertanyaan yang pertama itu kayak sebagai pengantar ya, kayak bumbu sebelum kita masuk ke pertanyaan utamanya kayak gitu. Jadi ada pertanyaan pengantarnya dulu gitu. I see. Oke. Tadi ada pertanyaan juga, Yud. Gimana cara menjawab pertanyaan tell me about yourself? Ada nggak pertanyaan itu? Ada. Pasti itu. Ada, oke. Jadi, makasih Mbak Raras. Hope you're well in UK. Sehat-sehat juga di Indonesia, Mbak Raras. Salam makasih, Mbak. kepada teman-teman embassy. Kemudian
apa tadi Mi pertanyaannya kalau gimana tadi Menjawab pertanyaannya? pertanyaan, tell me about yourself. Oh, tell me about yourself. Eh, Kalau tell me about yourself itu benar-benar dikembalikan ke individu masing-masing ya. Jadi Hmm. nggak ada trik khusus sih menurutku karena itu benar-benar kembali ke preference pribadi ya, tell me about yourself. Tapi yang pasti ketika kamu ditanya tell me about yourself, kamu harus menceritakan yang pertama yang pasti diri kamu itu siapa ya kan, nama kamu kayak gitu, nama, kemudian kamu backgroundnya itu apa kayak gitu kan, backgroundnya apa, kemudian selain itu kamu sebagai apa sekarang misalkan, nama kamu, background kamu, terus sekarang kamu ngapain, kerja di mana, terus kamu apa, passion kamu di bidang apa, udah sih cukup gitu aja. Passion kamu di bidang apa yang selama ini kamu tekuni gitu. Kalau aku kemarin sih bilangnya ya namaku Yuda, background saya adalah dokter, terus dokter dan peneliti misalnya seperti itu. Kemudian apa namanya, saat ini kerjanya di bidang ini, di ini. Passion saya adalah begini, passionnya aku itu waktu itu bilang aku pengen Indonesia ini bisa misalkan bikin vaksin sendiri terhadap penyakit ini karena penyakit ini belum ada vaksinnya, atau misalkan apa gitu yang sesuai dengan passion kamu lah, pokoknya dijelasin kayak gitu sih. Tapi kembali Oh, lagi itu nggak ada template yang pasti ya, itu yang aku jelasin kemarin sih begitu. oke, oke. Wah, keren-keren. Itu bisa jadi apa ya, referensi gitu ya untuk menjawab pertanyaan tell me about yourself. Nah, ini ada pertanyaan juga, Yud, Hmm. dari Suhud Alexanders. Kak, apakah nanti ada pewawancara yang dari expert di bidang yang kita pilih gitu? Jadi kalau nggak salah kan di beasiswa lain itu ada juga kan pewawancara yang memang expert di situ, ada yang psikolog sama ada yang apa namanya orang awam gitu, jadi bisa dari berbagai perspektif gitu ya. Nah, kalau chevening itu ada nggak yang di expert sesuai, misalnya Yuda imunologi ya, jadi nanti pewawancaranya mungkin profesor imunologi atau dari kesehatan gitu. Ya, jadi kalau dari kemarin sih pengalaman mungkin yang sebidang ada, tapi yang persis banget sama yang kita mau imunologi itu enggak. Karena kemarin itu yang aku ngewawancarain itu bukan bidang health yang khusus imunologi ya. Jadi tapi ada beberapa temen juga yang kebetulan dapet interviewernya itu benar-benar sama dengan bidangnya dia, ada. Hmm. Ada juga yang begitu. Jadi dia juga ditanyanya akan lebih dalam tentang itu gitu. Tapi begini, meskipun kamu ditanya sama orang yang sebidang dengan kamu atau tidak sebidang dengan kamu, itu tidak masalah. Tidak masalah karena kan dari interviewnya itu udah ada rubrik penilaiannya sendiri ya. Jadi kalau interviewer nanya terlalu dalam tentang bidang kamu, itu mungkin dia adalah ininya dia, apa namanya, ingin mengetahui tentang knowledge kamu lebih ini lagi seperti itu. Tapi pasti ada sih, pasti ada pertanyaan susulan ya yang menguji tentang knowledge kamu, itu pasti ada sih. Kayak kemarin aku ditanya tentang vaksin AstraZeneca, kayak gitu. Tapi itu sifatnya ya bukan yang utama tadi, yang utama kan tadi 4 itu ya, 4 question, leadership, networking, future plans, dan lagi satu study choice seperti itu. Oke, oke. Jadi nggak usah takut ya, apa namanya, mau expert atau enggak, tetap kita siapin aja gitu ya, Yud ya. Oke, Tetap oke. siapin. Tapi pertanyaannya juga bukan yang kalau yang expert dari teman-teman yang aku dengar-dengar nih ya, dari yang sesama satu bidang dengan dia dan pas bidangnya, ditanyanya pun bukan yang terlalu dalam, pasti ditanyanya yang tentang kita yang udah kita lakuin. Misalkan kamu, misalkan aku nih, yang wawancara aku adalah Hmm. prof imunologi gitu. Dia ya pasti dia nanya, kamu udah ngelakuin riset tentang apa aja nih di penelitian ini, terus kenapa kamu begini, pasti yang seputar yang udah kita lakuin aja kok sebenarnya, nggak yang Oke, oke. pertanyaan yang gimana gimana gitu. Nggak yang terlalu jauh lah ya.
Nggak yang terlalu jauh, Oke, pasti oke. yang berhubungan dengan apa yang sudah pencapaian kita sebelumnya biasanya. Mhm. Oke. Ya, lanjut ada pertanyaan juga nih, Yud, apakah perlu mention kegiatan volunteering kita? Volunteering. Ya, jadi kalau kegiatan volunteering, as long as itu relevan ya dengan pertanyaan yang diberikan itu, kenapa tidak? Ini Hmm. cahaya mataharinya ini banget. Terus apa namanya, kemarin itu aku mention kalau di networking terutama, kalau menurutku ya, di networking itu kan kita berhubungan dengan orang lain ya, berhubungan dengan orang lain, bagaimana kita bisa memaintain hubungan kita dengan misalkan dengan alumni, dengan orang yang tidak sebidang dengan kita. Nah, misalkan kalau kamu ada pengalaman di bidang volunteer, di mana kamu harus mengkoordinasikan apa namanya, mengkoordinasikan satu orang dengan orang lain, dengan banyak orang, itu baik banget sih kalau kamu bisa membuktikan itu. Tapi saran saya lagi, tolong jangan hanya mention seperti ini. Oh, saya pernah volunteer di kegiatan A, job desk saya A, B gitu misalkan. Jangan, tapi kamu harus memberikan konteks start juga kayak tadi. Jadi setiap ada pertanyaan, kalau bisa berikan dia konteks start tadi. Misalkan waktu kamu volunteer, ada masalah apa, kemudian challenge-nya apa, tadi kan ada masalah, terus kamu sebagai anggota di kegiatan volunteer itu, tugas kamu ngapain, terus result-nya gimana dengan action kamu itu. Lebih baik begitu menjelaskannya. Oke, lagi-lagi star ya, kunci dari esai Kunci. atau wawancara. Salah satunya. Mungkin ada metode lain ya, tapi STAR itu adalah metode favoritku kalau Oke, ditanya oke. pas wawancara. Sip, sip. Terus ada pertanyaan lagi dari Anissa Ero. Kak, baiknya tanya apa ya di akhir interview ketika interviewers tanya, is there any question? Gimana? Jadi, kalau ada pertanyaan di akhir wawancara, ketika wawancara udah selesai Oh nih, iya. Yeah. terus pewawancara nanya, is there any question gitu. Kita harus jawab apa? Oke, is there any question? Ya, jadi just be honest ya. Ya kalau memang ya sebisa mungkin sih kamu harus apa ya, curious dengan apa yang dengan program beasiswa Chevening ini ya. Untuk mengetahui ada pertanyaan lagi atau enggak, itu kamu harus membaca website dari beasiswa Chevening ini, scrutinize all of the informations that presented in the website. Jadi kamu harus baca itu semua, ya kan? Di situ mungkin ada informasi-informasi yang kurang jelas, itu kamu bisa tanyakan ke interviewernya. Kalau waktu itu aku tanya apa ya? Tentang research kolaborasi antar alumni, kalau nggak salah waktu itu aku nanya. Waktu itu. Karena memang aku pengen tahu sih, apa namanya, di alumni Chevening itu bakal ada kolaborasi research nggak setelah kita lulus sebagai awardee Chevening seperti itu. Nah, itu yang aku tanyain. Tapi tergantung, kalau kamu memang ada pertanyaan, silakan tanyakan. Tapi sebisa mungkin sih kamu harus bertanya ya. Karena itu juga akan membuktikan bahwa kamu itu cukup membaca dengan luas gitu loh. Kamu nggak hanya membaca tentang esai kamu, tapi kamu juga membaca isi dari beasiswa Chevening ini apa aja sih gitu. Iya, salah satu caranya ya tadi, kamu harus pelajari benar-benar websitenya Chevening tuh kegiatannya apa-apa aja gitu. Chevening itu banyak loh kegiatannya, bukan hanya beasiswa Chevening kita didanai saja. Salah satunya itu kemarin ada volunteering juga, ketika aku sebagai awardee Chevening itu tiap bulan itu dikasih list kegiatan nih, kegiatan sama sama PO aku itu ada kegiatan volunteering misalkan. Volunteeringnya tuh seru-seru tuh, ada yang menanam pohon, ada yang fotografi, ada yang hiking kegiatannya, terus ada yoga juga, ada tuh kemarin gitu. Banyak kok kegiatan-kegiatan beasiswa Chevening ini. Terus di akhir di akhir award di Chevening kita itu nanti ada ininya juga,
kalau kita hobi volunteering itu ada ininya, ada awardnya khusus gitu. Kalau kita berapa jam volunteering, nanti dikasih award sama Chevening juga. Seperti itu. Wow, itu berarti kegiatan selama di UK ya, selama kita Betul. kuliah gitu ya? Iya, Oke, betul. oke. Jadi banyak banget ya kegiatan-kegiatan yang dikasih oleh Chevening tadi. Ada simposium juga. Jadi kamu bisa tanya tentang hal itu gitu. Kalau kamu mau baca websitenya. Jadi itu kayak bisa networking juga ya, Betul, kayak ketemu orang baru, betul, ngumpul-ngumpul gitu ya. betul. Oke, keren-keren. Terus ini, kalau misal tadi kan udah disebutin ya, SI sebagai tulang punggung, kemudian disebutin juga apa ya, koneksi internet dan segala macem gitu. Saya mau nanya nih, pertanyaan dari host adalah tentang bahasa Inggris gitu. Mungkin kan kita sebagai negara yang bahasa utama juga adalah bahasa Indonesia, dan Iya. mungkin bahasa Inggris kita apa ya, mungkin masih belum terlalu lancar gitu. Gimana caranya meningkatkan confidence kita untuk interview bahasa Inggris gitu? Karena kan ini full bahasa Inggris ya full, interviewnya. full bahasa Inggris. Full bahasa Ya, Inggris ya. gitu. Ya betul-betul. Ya jadi tadi ya, karena gini loh, menurutku beasiswa apapun ya, beasiswa bukan hanya Chevening, beasiswa terutama beasiswa yang disediakan oleh negara-negara kayak negara Amerika juga ngasih beasiswa ke Indonesia, Australia juga gitu kan. Itu tuh bukan sesuatu yang ujuk-ujuk itu loh. Maksudnya kamu menyiapkan beasiswa, pasti kamu sudah menyiapkan beasiswa itu jauh-jauh sebelum kamu akan diinterview gitu. Misalkan dari les IELTS sebelum atau les TOEFL itu sebelum beberapa bulan yang lalu gitu kan. Jadi menurutku sih persiapannya juga dari situ ya, dari kamu ikut les IELTS atau dari kamu ikut les TOEFL, seperti dari situ juga kita mulai persiapan ya sebenarnya. Tapi ketika wawancara, nah itu pasti lebih ini lagi, harus lebih keras lagi apa namanya usaha yang kita lakukan. Nah kalau dari aku sendiri, ini ada tips juga nih, ada teman juga sih, teman awardee Chevening, dia itu interview coba dengan dengan native speaker ya. Jadi dia punya teman native orang bule gitu ya, orang bule, terus dia nanya, kadang-kadang itu ini juga menjadi kendala sih. Kadang-kadang apa yang kita omongkan bisa aja ditangkap berbeda sama terutama dengan native speaker. Ya betul. Makanya ini penting banget latihan. Penting banget latihan dengan berbagai orang ya, terutama orang-orang yang tidak sebidang dengan kamu. Kemarin aku kedokteran misalnya gitu. Kamu jangan interview jangan sesama dokter. Ya kalau sesama dokter pasti bahasanya kurang lebih sama gitu. Frekuensi otaknya mungkin sama seperti itu. Jadi kamu iya betul. Jadi cobalah melakukan mock interview dengan orang-orang yang tidak sebidang dengan kamu. Kalau kamu tidak menemukan nggak punya teman native speaker misalkan, coba interview dengan yang tidak sebidang, terus suruh mereka ngasih feedback. Ada nggak sih bahasa-bahasa yang kita keluarkan yang menurut mereka itu tidak make sense seperti itu. Nah, kalau as long as yang kamu utarakan itu make sense, ya berarti masih oke. Terus kemudian bahasa Inggris itu kadang-kadang grammar ya, grammarnya apa sih ini, grammarnya gimana gitu kan. Jujur kalau udah masuk ke tahapan interview, mungkin grammar itu penting ya, cuman yang lebih penting lagi adalah konten ya. Apa yang kamu omongkan, isi yang kamu utarakan, itu isi yang lebih penting ya. Itu. Dan kuncinya tadi latihan. Mungkin aku ingat banget waktu keterima lolos wawancara Chevening. Jujur awalnya itu merasa agak down ya, karena gimana ya, banyak insekuritas, banyak banget hal-hal yang menurut aku insecure, kayaknya aku nggak pantas gitu kan jadi awardee Chevening seperti itu. Entah karena macam-macam lah alasannya begitu. Tapi sejalan dengan waktu, aku ketemu berbagai macam orang. Kemarin itu aku coba mock interview dengan alumni Chevening, terus aku mock interview dengan teman-teman dari FKUI.
teman sekelas. Kemudian aku coba mock interview dengan teman aku di Fakultas Hukum. Aku mock interview dengan teman aku yang di Amerika. Jadi beberapa kali aku mock interview. Jadi setiap orang ngasih feedback yang beda-beda. Oh, kamu kurang ini. Oh, kamu kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, akhirnya pada saat hari H interview, udah kamu jadi masternya kayak gitu. Udah kamu Wah. jangan ini apa namanya? Jangan pikirin lagi, aduh gimana ya bahasa Inggrisku, jangan. Jadi ketika kamu sudah diwawancara, kamu adalah rajanya atau ratunya. Kamu menguasai segalanya gitu. Jadi kamu bintangnya di saat itu. Jadi ya udah, karena kamu bintang tamunya, ya kamu harus bersinar kayak gitu. I see. Oke. Tadi itu yang mau aku tanyain Yud, tentang mock interview gitu, latihan sebelum wawancara itu menurutku penting sekali ya, sebelum Betul, kita penting banget. benar-benar wawancara. Karena kalau kita nggak latihan terus tiba-tiba dapat pertanyaan-pertanyaan surprise gitu kan, Ya, yang tadi ya, jawab bahasa kita mungkin kurang tertata rapi atau kita kaget gitu kan. Tapi kalau dengan latihan paling nggak kita udah mengantisipasi pertanyaan-pertanyaan yang tadi udah kita bahas ya. betul. Oke. Kalau boleh tahu, Yuda berapa kali tuh latihan mock interview? Yang mock Hmm. interview itu berapa kali, dan kira-kira untuk wawancara Chevening ini ada minimalnya nggak sih, kita harus berapa kali latihan gitu? Oh, ya jadi gini, kalau dari Chevening sih sebenarnya tidak mewajibkan kita melakukan mock interview ya, tidak wajib, Mm-mm. nggak wajib. Mm-mm. Terus gini, eh, teman-teman yang mau latihan mock interview itu bisa kontak Chevening, alumni Chevening ya, ada websitenya CAHI ya, Chevening Alumni. Hmm. Itu ada Instagramnya juga. Kita kakak-kakak dari Chevening Alumni itu rutin melakukan tadi mentoring esai beasiswa sama mentoring ini mentoring interview dari alumni Chevening itu bisa mengcoaching kalian untuk melakukan interview. Tapi waktu itu aku ketinggalan dua sesi itu. Jadi waktu tahun 2020 aku nggak daftar mentoring Chevening, nggak daftar mentoring mock interview tadi karena aku ketinggalan waktu itu. Jadi nggak apa-apa, kamu bisa melakukan mentoring dengan teman kamu, teman yang tidak sefakultas dengan kamu, teman mungkin yang ada di luar negeri, teman beasiswa lain, itu bisa banget gitu. Jadi mereka akan memberikan insight ya, dan coba kasih gue pertanyaan dong yang tidak skrip, yang nggak ada di skrip. Jadi ketika lu nanya itu, oh ya, jadi langsung ini kan otomatis otaknya ini coba aja gitu. Oke. Dan begini, coba kalau ada isu-isu apa di seputar ini kamu apa namanya, seputar program yang kamu inginkan, cobalah bikin kayak kerangka gitu. Kalau aku setiap kali mock interview aku coba, oh di bagian ini aku mau pengen jawab tentang ini, di pertanyaan ini aku pengen bikin tentang ini, jadi bikin bullet point gitu kali ya, jadi poin-poin yang akan kita sampaikan. Nah, pesan saya juga, karena ini online, please jangan kalian membaca skrip. Ya. Karena ada orang yang saking nervousnya gitu ya, saking ketakutan, dia ketakutan pas interview ngomongnya nggak lancar, terus dibaca deh skripnya. Karena ini online kan, mudah kan kalau kita wawancara baca skrip gitu kan. Itu beda loh kalau kita ngebaca skrip dengan apa yang kita omongkan dari hati, dari pikiran kita, itu beda. Jadi jangan coba-coba kalian membaca skrip. Itu nggak aku rekomendasikan sih. Karena feel-nya akan beda. Seperti itu. Oke. Kalau berarti ibaratkan aja kita offline gitu ya, wawancara offline, jadi kita udah harus siap Betul. materi dan konten dari kita gitu ya. Oke. Sip. Terus ini juga mungkin ya, Yud, tadi kan Yuda punya teman dari berbagai background, kemudian alumni Chevening gitu ya. Mungkin buat teman-teman jangan berkecil hati juga ya kalau misalnya kenalan kita mungkin kurang banyak atau apa, tenang aja, karena yang dari itu tadi ya, alumni Chevening itu menyediakan mock interview ya, yang CAAI itu ya. Iya, coba aja di DM gitu ya Instagramnya, di kontak apakah ini interviewnya masih berlangsung seperti itu.
Hmm. Kalian bisa aja tuh di follow Instagramnya. Biasanya di Instagram ada ininya kok, kayak webinar tentang chevening itu biasanya kakak-kakak dari CAAI itu ini ya rutin mengadakan itu webinar itu. Cuman jangan berkecil hati kalau misalkan kalian miss jadwalnya gitu ya, nggak sempet Hmm. itu. Tenang, yang penting kalian itu tadi, kalian bisa menyampaikan ide kalian itu dengan jelas, kalian menyampaikannya dengan cukup tenang, kesalahan grammar sedikit itu masih nggak apa-apa. Yang penting nyampe apa yang kalian omongin gitu loh. Nggak bikin orang Oke, oke. misleading Ya, information. sip, sip. Jadi itu penting sekali ya teman-teman, bagaimana pesan kita tersampaikan kepada pewawancara kita. Oke, ini kita tinggal 5 menitan lagi, Yud, Mm-mm. sebelum kita tutup. Karena dari teman-teman juga kayaknya udah nggak ada pertanyaan lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman apa masih ada pertanyaan, boleh DM ke Kak Yuda ya. Boleh, boleh. Oh ya, pesan aku lagi, ini untuk LOE ya, untuk LOE. Untuk teman-teman yang sedang mencari letter of acceptance LOA itu tolong banget dari sekarang udah mau dicari, karena ketika kalian interview, kalau kalian membawakan at least kalian udah dapat satu LOA itu bisa juga menjadi poin tambahan ketika kalian interview. Hmm. Tapi itu tidak wajib ya sifatnya ya. Sekali lagi Mm-mm. itu tidak wajib, tetapi ketika kalian sudah punya LOE dan kalian ditanya, biasanya pas interview itu ditanya udah ada LOE-nya belum kayak gitu. Kalau kalian sudah punya LOE, itu juga akan bisa menambah ini kalian, kesan poin kalian seperti itu di mata interviewer. Kalau kalian sudah punya LOE. Nah, tips untuk mencari Hmm. LOE yang pertama, find your major interest ya, yang ada di provided course-nya. Uh, Bukan hanya melihat dari ranking dari universitas itu saja, atau oh ini nih top dunia, ini bukan gitu kan, enggak. Jadi kalian benar-benar harus melihat uh, apa namanya, course yang kalian cari itu, mata kuliahnya, terus program-program yang ditawarkan itu sesuai nggak sama minat kalian, sesuai nggak sama yang kalian inginkan, yang kalian sebutkan di esai itu gitu. Itu yang pertama. Bukan hanya tentang apa ranking suatu universitas. Terus yang kedua, cobalah lihat poin dari ada nggak profesor atau nggak research institusi research yang menurut kalian bisa menunjang karir kalian ke depan seperti itu. Kemarin saya coba kayak kepo gitu kan, kepoin profnya yang ada di universitas ini, risetnya tentang apa. Nah, itu yang kalian bisa bawakan, sampaikan kepada interviewer dari Chevening seperti itu. Itu adalah bukti bahwa kalian serius benar-benar nyari uh, apa namanya, program studi yang cocok buat kalian seperti itu. Bukan hanya oh universitas ini karena rankingnya bagus atau karena lokasinya bagus gitu, enggak. Ya, jadi Hmm. bener-bener kalian cari, oh karena ada prof ini, kemudian di sini tuh ada research institusi yang bergerak di bidang ini, terus course-nya itu ada mata kuliah ini, yang which is aku sangat senang banget nih dengan mata kuliah ini yang bisa Hmm. menunjang karir aku ke depan sebagai ini, kayak gitu. Jadi itu penting Hmm. banget. Itu terus Oke, ya itu aja sih. sip, sip. Jadi ini ya, jangan kalau ditanya kenapa pengen ke UK karena suka sama Harry Potter gitu, jangan ya. Ya itu bisa, karena ada pertanyaan lagi, misalkan gini, selain belajar apa yang kamu lakukan di UK? Nah itu juga ditanya. Oh gitu, Ada pertanyaan. traveling. Iya bisa jawab, karena chevening itu tidak tidak apa namanya, tidak mewajibkan kita untuk belajar 100% gitu. Kita harus belajar tentang budaya UK, traveling seperti itu. Hmm. Jadi kemarin juga aku ditanya, selain belajar kamu mau ngapain gitu kan. Hmm. Ya bilang Terus aja jawab apa? traveling gitu kan. Iya bener, traveling, foto-foto di Instagram. Aku bilang aja Instagramku Oke, followernya oke. segini gitu. Dia sambil ketawa-ketawa aja gitu kemarin sama Oke, oke. interviewernya. Buat mencairkan Mencairkan, suasana ya, juga ya. iya betul. Mhm. Oke, kalau dari aku udah cukup sih, jadi tergambar. Mungkin dari teman-teman juga udah nggak ada pertanyaan lagi. Dari Kak Yuda mungkin terakhir sebelum kita tutup ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang mungkin mau daftar
Chevening atau yang kebetulan mau wawancara, apa pesan terakhir dari Kak Yuda? Oke, jadi be unique ya, be unique. Ingat banget, kamu harus jadi unik sesuai dengan versi kamu sendiri. Karena mungkin aja pelamar Chevening ada yang background-nya sama dengan kamu, terus program studinya juga sama dengan kamu, tapi apa nih yang membuat interviewer Chevening ini terkesima dengan kamu gitu. Ya jadi kamu harus unik. Jadilah pribadi yang unik dalam artian kamu itu punya ciri khas tersendiri, misalkan dari karakter kamu, dari kepribadian kamu, terus dari minat bakat kamu, kemudian dari future plan kamu juga unik seperti itu. Nah, biasanya itu sih yang sangat-sangat membantu untuk level up your application in Chevening Scholarship. Be unique. Wah, Karena saingan keren. kamu tuh banyak yang sama program studinya dan backgroundnya sama kayak kamu. Tapi keunikan kita tuh ya kita sendiri yang punya gitu ya. Betul, Jadi betul. bagaimana caranya kita mendeliver keunikan itu kepada interviewer gitu ya. Betul. Oke, sip. Jadi sekian wawancara kita tentang how to pass Chevening interview. Makasih banyak Kak Yuda atas waktunya. Sama-sama. Pagi-pagi di masih musim dingin ya? Kayaknya udah mulai spring. Udah mulai spring. Oke. Iya. Pagi-pagi udah menyempatkan waktunya di weekend. Kemudian makasih juga teman-teman yang udah sangat antusias mengikuti live kita kali ini. Saya lihat ini nggak pernah kurang dari 20 nih Kak Yuda. Jadi dari tadi banyak sekali yang nonton. Kita ditonton Gimana? sama Kak Raras juga loh tadi kan dari British Embassy. Luar biasa. Ampun. Interviewernya ya. Iya, dan suportif juga ya tadi ya Kak Raras ya. Kak Iya, Raras Mbak itu Raras. good luck kepada teman-teman. Good luck kepada teman-teman yang mau interview. Mungkin punya plan, rencana daftar beasiswa atau beasiswa lain kayak gitu. Good luck semua. Jadi sekian dari saya dan Yuda. Terima kasih banyak teman-teman. Sukses selalu, sehat-sehat selalu. Bye. Bye. Bye-bye. Thank you, Yud. Iya.